Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Syifa Nisa Nahdah dengan NIM 2310913320001 dari program studi keperawatan program sarjana dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan esai yang telah saya buat, dan tugas ini tuh dari Ibu Dokter saya. Esai ini saya sudah revisi dengan matang, tapi saya tidak tahu apakah ada salah, apa benar, dan intinya saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, jadi judul yang saya buat yaitu adalah Keindahan Kota Amuntai. Apakah ada yang tahu Kota Amuntai? Walah, tidak tahu ya. Oke, berarti saya izin menyampaikannya. Kota Amuntai memiliki keindahan yang sangat luar biasa menurut saya, dan dengan warisan sejarahnya, keunikan budayanya, atau pesona di sana yang sangat khas. Kota Amuntai juga adalah tempat kelahiran saya sendiri. Di sana saya sekolah, ngumpul bareng teman, dan masih banyak lagi. Kota Amuntai semakin hari semakin banyak tempat yang baru dibuka, semacam kafe, tempat nongkrong, dan lain-lain. Nah, itulah alasan saya mengambil keindahan Kota Amuntai. Kota Amuntai adalah ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kota Amuntai terletak di pertemuan antara Sungai Nagara, Sungai Tabalong, dan Sungai Balangan, dan berjarak 190 km di sebelah utara Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km persegi atau 2,38% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, dan berpenduduk sebanyak 232.226 jiwa. Secara umum, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2-3 lintang selatan dan 115-116 bujur timur. Ejaan Amuntai pada saat berpendudukan negara Belanda adalah ada 3, yaitu Amuntai, Amuntazi, atau Amuntai pakai HAY. Nah, pada zaman Hindia Belanda dahulu dipakai sebagai nama kewadenan atau distrik Amuntai, dan pernah juga dipakai sebagai nama kabupatennya, yaitu Kabupaten Amuntai. Dahulu kota Amuntai adalah sebagai kecamatan utuh hingga dimekarkan 3 kecamatan, yaitu Amuntai Selatan dengan luas 174 km dan jumlah populasi penduduk 26.545 jiwa. Amuntai Tengah dengan luas 80,50 km dan jumlah populasi penduduk 46.631 jiwa. Nah, dan Amuntai Utara dengan luas 37 km dan jumlah populasi penduduk 21.262 jiwa. Di Kecamatan Amuntai Tengah lah pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditandai dengan adanya kantor bupati, kantor-kantor dinas Pemkab Hulu Sungai Utara, sentra perdagangan, dan sarana atau prasarana lainnya. Dan Amuntai Tengah merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada keindahan yang ada di Amuntai adalah wisata alam yang mempesona. Amuntai dikelilingi oleh hutan tropis yang masih lestari. Keberadaan hutan ini menjadikan Amuntai sebagai tempat yang cocok untuk menikmati keindahan alam. Berbagai sungai dan air terjun yang ada di Amuntai menambah pesona alam yang tak terlupakan. Salah satu tempat wisata alam yang populer di Amuntai adalah air terjun Atok. Tahu lah, saya pun tidak tahu. Dengan ketinggian sekitar 90 meter. Air terjun ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang menyukai petualangan dan keindahan alam. Ada juga keberagaman yang menarik, yaitu Amuntai juga merupakan tempat yang kaya akan budaya dan tradisi. Kehidupan masyarakat Amuntai yang masih sangat melekat dengan adat istiadat membuat wisatawan dapat merasakan pengalaman yang berbeda saat mengunjungi kota ini. Salah satu acara budaya yang paling terkenal di Amuntai adalah Festival Budaya Amuntai yang diadakan setiap tahunnya. Dalam festival ini, kamu dapat menyaksikan berbagai pertunjukan seni tradisional seperti tarian musik,
dan pameran kerajinan tangan. Acara ini merupakan wadah yang tepat untuk memahami dan mengenal lebih dekat budaya masyarakat Amuntai. Salah satu daya tarik Amuntai adalah perpaduan antara keindahan alam dan budaya yang masih sangat terjaga. Kamu dapat menikmati keindahan alam yang memukau sambil mempelajari budaya dan kehidupan masyarakat Amuntai. Dalam perjalananmu menelusuri keindahan alam Amuntai, kamu juga akan melihat bagaimana masyarakat setempat menjaga kelestarian alam dan budayanya. Inilah yang membuat pengalaman liburanmu di Amuntai semakin berarti dan bermakna. Menurut sejarah lokal, daerah ini dikenal sebagai pusat kerajaan negara Dipa yang terletak di Candi Agung yang merupakan perpindahan dari ibu kota kerajaan sebelumnya yang terletak di hilir yaitu Candi Laras atau Kabupaten Tapin. Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Amuntai sejak pertama kali terbentuk pada tanggal 1 Mei 1952. Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hingga sekarang. Keunikan di sana yang pernah saya kunjungi adalah patung bebek atau bahasa Banjarnya adalah patung itik. Yang dulunya mall diganti jadi pasar modern, Taman Junjung Bui, dan yang terakhir adalah siring atau tempat untuk makan bakar-bakaran. Di situ tuh di tepi sungai gitu, jadi enak untuk lihat sungai. Ada tempat yang sering dikunjungi untuk acara dan kegiatan adalah Lapangan Pahlawan. Di sana Lapangan Pahlawan Amuntai yang berada di pusat kota Amuntai, tepatnya di belakang kantor Bupati Hulu Sungai Utara yang masuk dalam wilayah Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini memiliki berbagai fasilitas olahraga. Selain adanya lapangan sepak bola, sekitar lapangan juga terdapat jogging track yang mengelilingi lapangan. Pada bagian depan juga terdapat bebatuan yang disusun dan bisa digunakan warga untuk melakukan pemijatan di bagian kaki dengan cara berlalan di atas batu-batu disebut dengan tanpa menggunakan alas kaki. Tanggapan kepada kota Amuntai itu adalah kota Amuntai dikenal dengan sebutan kota bertakwa karena identitasnya yang agama, pemerintah daerah memiliki beban moral yang untuk mewujudkan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi masyarakat yang agamis. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, mendukung peringatan Hari Besar Islam, dan meningkatkan lembaga-lembaga pendidikan agama lainnya agar setara dengan lembaga pendidikan yang sudah ada. Selain itu, Kota Amuntai juga memiliki beberapa tempat menarik seperti Siring Kota Amuntai, Monumen Bebek Alabiu, dan Tugu Amuntai. Sama yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Meskipun terletak di Kalimantan Selatan, Kota Amuntai masih terbilang religius jika dibandingkan dengan kota besar lain di Kalimantan Selatan. Dari esai yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa Kota Amuntai merupakan kota yang memiliki identitas agamis dan dikenal dengan sebutan kota bertakwa. Pemerintah daerah memiliki beban moral untuk mewujudkan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi masyarakat yang agamis dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, mendukung peringatan Hari Besar Islam, dan meningkatkan lembaga-lembaga pendidikan agama lainnya agar setara dengan lembaga pendidikan yang sudah ada. Selain itu, Kota Amuntai juga memiliki beberapa tempat menarik yang dapat menjadi potensi wisata seperti Siring Kota Amuntai, Monumen Bebek, dan Taman Tugu Pahlawan Amuntai. Dengan luas wilayah 915,05 km persegi dan berpenduduk sebanyak 232.226 jiwa pada tahun 2022. Kota Amuntai merupakan ibu kota dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan terletak di pertemuan antara Sungai Nagara, Sungai Tobalong, dan Sungai Balangan. Meskipun terletak di Kalimantan Selatan, Kota Amuntai masih terbilang religius jika dibandingkan dengan kota besar lainnya di Kalimantan Selatan. Nah, itulah esai yang telah saya presentasikan tadi. Maaf kalau rada tidak paham penjelasan saya tadi, apakah juga kalian belum paham, saya mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.